Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan program yang akan saya lakukan dalam kegiatan Corporate Social Responsibility dalam melawan COVID-19. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kepemimpinan dan keterampilan interpersonal. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nislina Risnawati. Di sini saya bekerja sebagai seorang application developer. Sebelum saya menjelaskan program yang akan saya buat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu coronavirus dan COVID-19. Corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini, itulah yang disebut COVID-19. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, bahkan bisa menyebabkan kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara di seluruh dunia termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Adapun gejala dari COVID-19 ini, yang pertama demam, sesak napas, lelah, batuk pilek, dan sakit tenggorokan. Namun, ada pula orang yang terinfeksi COVID tetapi tidak memiliki gejala sama sekali. Untuk menghindari penularan COVID-19 ini, terutama dari orang yang tidak memiliki gejala, maka kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun. Lakukanlah hal ini sesering mungkin apabila kita telah memegang sesuatu yang berkemungkinan untuk dipegang oleh orang lain. Dan janganlah kita menyentuh wajah, hidung, ataupun mata dengan tangan sebelum kita mencuci tangan. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur di sini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang ketiga adalah lakukan physical distancing. Jika kita bertemu dengan orang, usahakan jarak kita berdiri dengan orang itu adalah minimal 1 meter. Lalu jangan lakukan sentuhan dengan orang tersebut. Selanjutnya, jika bersin atau batuk, tutup mulut dengan lengan bagian dalam. Dan yang terakhir, tetaplah di rumah, namun jika Anda terpaksa keluar dari rumah, maka jangan lupa untuk menggunakan masker. Berikut ini adalah data orang yang terkena COVID-19 pada tanggal 23 April 2020. Di dunia, sudah ada 2.699.338 orang yang terinfeksi virus corona, dengan total data orang yang sembuh sebanyak 737.735 orang dan yang meninggal 188.437 orang. Sementara di Indonesia sendiri jumlahnya cukup banyak, yaitu yang terkonfirmasi positif corona adalah 7.775 orang, sedangkan yang sembuh 960 orang dan yang meninggal 647 orang. Karena banyaknya orang yang terjangkit virus corona, maka pemerintah mengeluarkan anjuran untuk melakukan physical distancing agar membuat orang-orang tetap berada di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi, yang biasanya bekerja dan belajar di luar rumah saat ini dilakukan di rumah saja. Tentunya hal ini memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Contohnya saja bisa dilihat dari pedagang di pasar yang mulai kekurangan pembeli karena semua sekarang sudah melakukan physical distancing atau berada di rumah saja. Bisa juga dilihat dari driver ojek online yang mulai kekurangan penumpang, mulai kekurangan penghasilan karena tidak bisa membawa penumpang dan hanya bisa mengantarkan barang. Untuk itu,
Saya di sini akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang dapat membantu mereka. Aplikasi ini disebut aplikasi bebas. Bebas adalah sebuah aplikasi untuk belanja sayur dan buah-buahan tanpa mengharuskan konsumen untuk pergi ke pasar. Aplikasi ini menjual sayur dan buah-buahan dengan melibatkan pedagang di pasar tradisional dan juga jasa ojek online maupun ojek pangkalan yang biasanya mangkal di dekat pasar untuk mengantarkan pesanan konsumen. Bebas atau belanja bantu sesama bukan hanya untuk jual beli sayur dan buah-buahan, tetapi dengan aplikasi ini konsumen juga dapat memberikan donasi. Donasi tersebut nantinya akan disalurkan untuk membantu pembelian alat pelindung diri atau APD untuk para tenaga medis yang sedang berjuang untuk melawan COVID-19. Berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menggunakan aplikasi bebas dalam memesan sayur dan buah-buahan. Yang pertama harus dilakukan adalah konsumen memesan sayur dan buah-buahan melalui aplikasi. Setelah konsumen memesan, maka pesanan dari konsumen tersebut langsung diterima oleh driver ojek online maupun ojek pangkalan, baik melalui chat di aplikasi ataupun melalui SMS. Selanjutnya, driver ojek akan membelanjakan pesanan konsumen di pasar. Setelah itu, diantarkan ke rumah dan transaksi pembayaran bisa dilakukan. Namun transaksi pembayaran ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan digital payment atau dengan metode COD. Jadi, pembeli bisa membayar sebelum barang datang atau sesudah barang datang. Aplikasi bebas ini diciptakan untuk membantu meringankan beban mereka yang terpaksa bekerja di tengah pandemi COVID-19. Sesuai dengan namanya, bebas yang berarti lepas, diharapkan aplikasi ini juga dapat membantu negara kita, juga bumi ini, untuk segera bebas dari kekangan virus yang mematikan. Bayangkan saja, dengan menggunakan aplikasi ini, kita sudah bisa membantu banyak orang, selain memberi kepuasan terhadap diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.